Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4. Jumpa lagi dengan Ustazah Lulu. Kali ini Ustazah akan mengajak kalian jalan-jalan. Yeay, jalan-jalan kemana Us? Kali ini Ustazah akan mengajak kalian jalan-jalan ke gunung, pantai, danau, sungai, dan masih banyak lagi. Jalan-jalannya seperti apa Us? Nah, jalan-jalan kali ini yakni jalan-jalan sambil belajar, yakni jalan-jalan secara virtual. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam. Apa sih itu kenampakan alam? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangan dong. Yap, betul. Kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah atau juga bisa disebut dengan bentang alam. Nah, setiap wilayah memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk bukit, ada yang berbentuk datar, ada juga yang berbentuk digenangi oleh air. Nah, kenampakan alam terdiri dari dua bagian, yakni kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kalau penampakan alam daratan seperti apa aja, Us? Kalau penampakan alam daratan kita bisa ketahui dari dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, gunung. Nah, itu contoh dari kenampakan alam daratan. Nah, sedangkan penampakan alam perairan contohnya seperti laut, sungai, danau, nah dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam serta sosial budaya yang dipengaruhi oleh kenampakan alam. Mari kita simak video berikut ini. Mari kita lihat gambar ini. Tahukah kamu gambar apa ini? Ayo Globi, tunjukkan. Ini gambar gunung berapi, teman-teman. Ini merupakan contoh kenampakan alam. Kenampakan alam adalah bentuk-bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ya, betul Adel. Kenampakan alam terdiri dari dua, kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan terdiri dari gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kenampakan alam perairan terdiri dari sungai, danau, dan selat. Adel, tahukah kamu kalau kenampakan alam suatu daerah berpengaruh terhadap pekerjaan masyarakat yang tinggal di sana? Tahu, Kapten. Di daerah pegunungan, misalnya kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani atau pekebun. Mereka memanfaatkan tanah pegunungan yang subur menjadi lahan perkebunan, Kapten. Betul, Adel. Gunung dapat dibagi menjadi dua, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Maka berbeda pemanfaatannya juga. Iya, Kapten. Gunung berapi menghasilkan barang-barang tambang seperti pasir dan belerang. Betul sekali, Adel. Belerang banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan dan pasir sebagai bahan bangunan. Sedangkan gunung yang tidak berapi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, suaka marga satwa, dan tempat rekreasi. Selain gunung, ada dataran tinggi yang merupakan wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan bagi wisatawan dan lahan pertanian sayur, buah bagi warga setempat. Dataran rendah adalah wilayah yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter
di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian padi dan perumahan. Adel, pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Pantai yang ada di Indonesia banyak dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Kamu sudah belajar tentang kenampakan alam wilayah daratan. Sekarang, mari kita lihat kenampakan alam wilayah perairan. Ayo Kapten, ayo Gobi, Let's go! Pertama, yang kita lihat adalah sungai. Sungai adalah air yang mengalir di daratan. Sungai dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan untuk irigasi sawah, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan transportasi atau angkutan. Danau merupakan cekungan berisi air yang luas. Danau banyak dimanfaatkan untuk rekreasi dan pengairan. Selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Contoh selat adalah Selat Sunda. Selat sering digunakan sebagai jalur transportasi air antar pulau. Nah, pekerjaan yang muncul dari pemanfaatan kenampakan alam merupakan salah satu contoh kenampakan alam yang mempengaruhi sosial budaya. Selain berpengaruh terhadap pekerjaan, kenampakan alam juga berpengaruh terhadap bentuk sosial budaya yang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Adat istiadat. Adat istiadat sangat dipengaruhi keadaan alam di mana manusia tinggal. Masyarakat di pedesaan masih memegang erat adat istiadat seperti hidup bergotong royong, selamatan, dan membuat sesaji. Para nelayan juga mempersembahkan sesaji sebagai tanda syukur ketika akan mencari ikan. Berbeda dengan masyarakat di perkotaan, hubungan antar warga sangat renggang. Bahkan, kadang dengan tetangga tidak saling mengenal. Kenampakan alam berpengaruh juga dalam bahasa. Misalnya, di Indonesia terdapat ratusan bahasa daerah dengan logat yang berbeda-beda pula. Karena dahulu sebenarnya bahasa yang digunakan nenek moyang bangsa Indonesia adalah sama. Iya, Kapten. Kemudian mereka menyebar dan menetap di banyak tempat di Nusantara. Nah, karena terhalang oleh alam seperti gunung, laut, dan sungai, mereka tidak pernah berhubungan lagi. Iya, betul sekali Adel. Maka, dalam jangka waktu yang cukup lama, terbentuklah suku-suku bangsa dengan bahasa daerah yang berbeda satu sama lain. Walaupun demikian, karena berasal dari bahasa induk yang sama, kadang kita jumpai kata-kata yang sama di beberapa daerah. Misalnya, kata budal, muli, peken di bahasa Jawa juga terdapat di bahasa Bali. Kenampakan alam juga berpengaruh pada pakaian yang dikenakan oleh seseorang. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan lebih sering mengenakan baju tebal. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah kota atau pantai yang panas lebih sering menggunakan baju yang tipis dan mudah menyerap keringat, Kapten. Di Indonesia, hampir setiap daerah memiliki kesenian khas. Dan jika kita amati kesenian daerah tersebut, menggambarkan sifat dan karakter masyarakat. Sebagai contoh, di Aceh terdapat tari saman. Contohnya, gerakan tari saman yang menggambarkan alam.
lingkungan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Gayo. Selain kesenian, kenampakan alam juga mempengaruhi peraturan-peraturan atau hukum, baik tertulis atau tidak. Sebagai contoh, masyarakat Kampung Naga di Jawa Barat yang melarang siapapun untuk masuk hutan. Apalagi mengambil tumbuhan atau hewan dari hutan itu. Adel, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Banyak, Kapten. Tapi aku dapat menyimpulkannya bahwa kita harus menjaga kenampakan alam yang ada di sekitar kita. Karena dengan menjaga alam, kita sudah menjaga kelangsungan sosial dan budaya kita, Kapten. Iya, betul sekali Adel. Cerdasnya anak Indonesia. Nah, itulah salah satu penjelasan dari kenampakan alam dan sosial budaya yang tercipta dari kenampakan alam yang ada. Nah, terima kasih sudah hebat hari ini. Sudah tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.